Kalau kita ngomongin sejarah bumi, pasti yang pertama kali kepikiran itu dinosaurus kan? Atau mungkin manusia purba. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu kalau bagian terpanjang, terbesar, dan bisa dibilang paling penting dari kisah planet kita ini adalah sesuatu yang jarang banget kita bahas. Sebuah era di mana nggak ada T-Rex, nggak ada hutan lebat, tapi justru era inilah yang membentuk segalanya. Era ini namanya Prakambrium. Mungkin kedengarannya asing ya. Tapi era ini mencakup hampir 90% dari seluruh umur planet kita. Ya, benar, 90%. Waktu yang begitu luas, begitu tak terbayangkan. Analogi ini keren banget sih buat ngegambarin skala waktunya. Sebagian besar buku sejarah planet kita itu kosong dari makhluk-makhluk yang kita kenal. Tapi justru di halaman-halaman awal inilah fondasi dunia modern kita itu diletakkan. Nah yuk kita bedah bab-bab pertama yang sering kelupaan ini. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Kita mundur jauh ke 4,6 miliar tahun yang lalu, ke masa yang namanya Eon Hadean. Waktu itu bumi tuh, sama sekali bukan tempat yang nyaman untuk ditinggali. Malah lebih mirip neraka. Coba deh bayangin sebuah dunia tanpa daratan yang stabil, cuma ada lautan magma yang mendidih. Gunung-gunung berapi raksasa meletus terus-terusan, dan dari langit bukan hujan air, tapi hujan meteor yang nggak ada hentinya. Udaranya pun campuran gas beracun kayak metana dan amonia. Jelas, nggak ada tempat buat kehidupan sama sekali. Dan di tengah semua kekacauan itu, terjadilah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah planet kita. Sebuah tabrakan raksasa yang hampir menghancurkan bumi, tapi justru dari puing-puingnya, lahirlah bulan yang kita lihat tiap malam itu. Nah, ini nih yang bikin kaget. Planet kita sendiri dulu itu asing banget. Langitnya bukan biru, tapi orange kemerahan gara-gara metana. Lautannya juga bukan biru jernih, tapi hijau keruh karena penuh sama besi. Benar-benar kayak planet lain ya. Setelah ratusan juta tahun yang kacau balau itu, planet kita pelan-pelan mulai adem. Dan pas udah mulai dingin, akhirnya panggung pun disiapin buat salah satu hal paling penting, terbentuknya lautan pertama. Bayangin deh, hujan. Tapi hujannya non-stop, bukan cuma beberapa hari tapi mungkin jutaan tahun. Badai global ini akhirnya ngisi kawah-kawah raksasa di bumi dan jadilah lautan purba pertama. Lautan ini kayak semacam subraksasa, laboratorium kimia alami pertama di dunia. Terus kira-kira kehidupan pertama muncul di mana ya? Nah, banyak ilmuwan percaya tempatnya itu kayak gini. Ventilasi hidrotermal. Ini tuh celah di dasar laut yang nyemburin air panas penuh mineral dan energi. Lingkungan yang pas banget buat molekul-molekul sederhana mulai bergabung dan jadi sesuatu yang lebih kompleks. Dan entah gimana, dari triliunan reaksi kimia acak di subpurba itu, muncullah keajaiban. Kehidupan pertama. Bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi cuma mikroba bersel tunggal yang super simple. Makhluk-makhluk kecil inilah yang disebut prokariota yang jadi nenek moyang kita semua. Nah, selama lebih dari 1 miliar tahun, mikroba-mikroba ini jadi penguasa tunggal planet ini. Mereka terus berevolusi, beradaptasi, sampai akhirnya salah satu dari mereka nemuin trik baru. Sebuah trik yang, tanpa disadari, bakal jadi bencana global pertama di bumi. Jadi, ada sekelompok bakteri namanya cyanobacteria. Mereka ini pinter banget. Mereka nemuin cara buat makan dari sinar matahari. Proses yang sekarang kita kenal sebagai fotosintesis. Ini inovasi yang benar-benar ngubah permainan. Tapi inovasi ini punya produk sampingan. Dan produk sampingannya itu oksigen. Ya, oksigen. Buat kita sekarang, oksigen itu sumber kehidupan. Tapi buat hampir semua makhluk hidup di zaman itu, oksigen itu racun murni. Bayangin, planet ini mulai memproduksi racunnya sendiri dalam skala masif. Peristiwa ini, yang kita sebut peristiwa oksigenasi besar, benar-benar mengubah segalanya. Itu menyebabkan kepunahan massal pertama, tapi juga menciptakan lapisan ozon yang melindungi, mengubah warna langit kita jadi biru, dan yang paling penting, membuka jalan bagi evolusi kehidupan yang lebih besar dan lebih kompleks yang butuh energi dari oksigen. Nah, setelah planet kita diracuni oksigen, malah muncul tantangan yang lebih ekstrim lagi, zaman es yang gak ada tandingannya, yang dijuluki bumi bola salju. Ini bukan ngomongin zaman es biasa ya, yang cuma ada gletser di beberapa benua. Ini benar-benar pembekuan total. Seluruh planet, dari kutub utara sampai selatan, ketutup es setebal mungkin 1 kilometer. Dunia kita jadi bola salju raksasa di luar angkasa. Kehidupan hampir aja lenyap. Terus gimana caranya bumi bisa cair lagi? Ironisnya, penyelamatnya itu gunung berapi. Selama jutaan tahun, gunung berapi di bawah es terus-terusan meletus, mompa karbon dioksida ke atmosfer. Karena nggak ada lautan buat nyerap CO2, gas ini numpuk,
numpuk, sampai akhirnya jadi efek rumah kaca super yang panas banget dan melelehkan semua esnya. Oke, jadi planetnya udah cair lagi, lautannya sekarang kaya oksigen. Nah, kondisi ini akhirnya memungkinkan lompatan evolusi besar berikutnya, munculnya hewan-hewan pertama. Tapi sebelum hewan muncul, ada satu inovasi biologis penting banget yang terjadi. Jadi, ada satu sel memangsa bakteri yang lebih kecil. Tapi bukannya dicerna, bakteri itu malah dijadiin bagian dari dirinya sendiri, semacam pembangkit listrik di dalam sel. Nah, kolaborasi inilah yang ngelahirin sel-sel kompleks atau eukariota yang jadi bahan dasar semua hewan, tumbuhan, dan jamur. Dengan bahan baku baru ini, alam pun mulai bereksperimen, menciptakan hewan-hewan besar pertamanya. Mereka ini namanya fauna ediacara, dan sumpah bentuknya aneh-aneh banget. Ada yang pipih, lembek, beberapa mirip daun pakis, ada juga yang kayak permadani. Mereka nggak punya mulut, nggak punya perut, nggak punya otot. Mereka ini kayak draft pertama alam, dan kayaknya sih sebuah eksperimen yang gagal. Jadi di penghujung era Prakambrium ini, panggungnya udah siap. Setelah 4 miliar tahun penuh kekacauan, pembekuan, dan evolusi yang super lambat, akhirnya semua bahan siap. Oksigen melimpah, lautan stabil dan penuh nutrisi, sel-sel kompleks juga udah ada, dunia siap menyambut sebuah revolusi biologis besar-besaran. Coba kita lihat lagi perjalanannya. Dari bola api neraka, jadi dunia air, terus jadi planet beracun, jadi dunia es, dan akhirnya jadi planet yang siap buat kehidupan kompleks. Setiap tahap ini butuh miliaran tahun dan seringkali dipicu oleh bencana dan inovasi. Jadi lain kali pas kamu ngelihat langit atau ngerasain tanah di bawah kaki, coba deh ingat ini. Kisah 4 miliar tahun Prakambrium itu bukan cuma cerita soal bebatuan kuno, itu cerita asal-usul kita. Setiap atom di tubuh kita, setiap napas yang kita hirup, itu warisan dari perjalanan panjang yang luar biasa ini. Dan ini bikin kita mikir ya, kira-kira rahasia apa lagi yang masih terkubur di halaman-halaman awal sejarah bumi?